Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumela dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani Anda sharing-sharing tentang materi atau sharing-sharing tentang coaching, parenting, motivasi, dan juga pendidikan juga. Dan juga kita sering angkat isu-isu yang viral. Ini sesekali dalam series kami, dan juga kita menerima pertanyaan dari viewers Beyond Education. Makanya kalau misalnya mau bertanya langsung saja di kolom komentar boleh, langsung ke emailnya boleh, dan juga dilihat-lihat link-linknya untuk membaca artikel, dan juga ada juga untuk bergabung ke grupnya untuk agar tidak ketinggalan updatean dari kami. Silahkan langsung akses semua linknya ya. Dan juga kita selalu update Spotify juga, jadi dengan kata kunci Beyond Education Podcast di Spotify. Teman-teman atau viewers Beyond Education Podcast, silahkan dengarkan suaranya saja. Baik, siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana nih? Halo Pak, ini kayaknya banyak masalah ya Pak akhir-akhir ini Pak. Apa nih masalahnya? Ada Mendag, maksudnya ada pelarangan impor baju bekas. Oh gitu. Terus apa lagi ya? Ya masih masalah pajak-pajakan apa gitu. Iya. Jadi tren saat ini gitu ya. Jadi gimana ya maksudnya? Apakah mereka itu tidak berpikir Pak terkait hal itu? Maksudnya apakah masalah ini terlahir dari sebuah pikiran gitu? Pikiran seorang pelakunya gitu ya? Yang menjadi masalahnya gitu kan? Apakah proses berpikir itu gagal atau bagaimana sehingga menimbulkan ya kesalahan dalam bertindak gitu? Atau bagaimana sih Pak tentang berpikir nih kita? Benar. Iya. Ini suatu hal yang patut kita bahas ya. Jadi berkaitan dengan berpikir ini, Gung. Mengapa banyak orang yang kalau disuruh untuk berpikir, kayaknya itu beban buat dirinya. Dia merasa berpikir itu adalah hal yang sulit. Makanya banyak orang yang tidak mau berpikir. Padahal dia berpikir untuk dirinya, bukan untuk yang lain gitu. Ini bisa dilihat tanda-tandanya. Kalau orang tersebut hidupannya itu rata-rata saja gitu. Tidak berkembang gitu. Dia melakukan sesuatu lebih banyak rutinitas saja. Dia tidak memikirkan kehidupan itu ke arah yang lebih baik, terutama masa depannya. Malah lebih buruk gitu ya. Malahan lebih buruk masalah-masalah gitu ya. Karena kehidupan yang menetap saja ya, itu jauh lebih buruk gitu. Karena dia tidak memberikan suatu terobosan dalam kehidupannya. Ya masa sih kehidupan di dunia ini sudah sementara ya, terbatasi oleh waktu. Tetapi kita tidak manfaatkan semaksimal mungkin gitu, agar kehidupan kita itu menjadi lebih baik. Karena kalau saya melihat fenomena seperti ini, Bung, kita flashback lagi ke belakang. Kita bagaimana melihat cara dulu kita dididik di sekolah maupun di rumah. Apakah kita pernah diajak untuk berpikir gitu? Karena kebanyakan yang saya ketahui ya, cara didik para guru di sekolah atau orang tua di rumah itu malah kebanyakan melarang anak-anaknya untuk mau berpikir. Iya, yang mengikuti instruksi saja gitu. Benar. Suruh ini kerjakan. Benar. Mereka pikir anak-anak itu nggak ngerti apa-apa. Iya betul. Pokoknya kamu terima aja nak. Kamu nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak berargumen, udah kamu terima, kerjakan, udah itu saja. Iya. Jadi kalau anak kita mempertanyakan apa yang kita minta, kita anggap anak itu kurang ajar. Anak itu melawan perintah orang tuanya atau melawan perintah gurunya. Iya. Akhirnya ketika kondisi ini terus berlangsung seperti ini, ya bagaimana anak-anak kita ini mau memikirkan segala perilakunya? Karena tidak pernah dirangsang gitu, Bung, oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Nah, padahal kemampuan untuk berpikir ini kalau tidak dirangsang sejak kecil, bagaimana hal ini bisa timbul ketika dewasa? Jadi kebiasaan mau berpikir ini itu seperti kita melatih kebiasaan gitu, melatih habit kita. Iya, cara berpikir gitu ya. Benar. Ya bayangin aja waktu kita di sekolah gitu, kita misalnya belajar di dalam kelas. Kalau menurut pengalaman saya Bung ya, Betul. jarang misalnya si guru gitu ya mengajak anak-anaknya
memikirkan suatu hal. Iya, merangsang untuk berpikir gitu ya. Iya, merangsang untuk berpikir. Kita hanya disuruh menyimak dan menghafal. Menyimak, menghafal, ujian. Ujian selesai. Tes gitu. Jadi nilai kita itu dilihat dari sebanyak apa yang kita bisa hafalkan. Betul. Apakah itu termasuk yang disebut dengan berpikir? Oh, menurut Agung bagaimana? Iya, jadi kalau seperti itu hanya apa yang kita pikirkan itu tidak, maksudnya gimana ya? Apa yang kita pikirkan di dalam otak kita itu ya hanya sesuai dengan instruksi saja. Gitu. Benar. Malah tidak ada pikiran yang luas. Benar. Yang membuat kita itu ingin merasa lebih tahu lagi. Benar. Atau biasanya kita mengkorelasikannya dengan kehidupan sehari-hari. Benar. Cuma sekedar bacaan masuk keluarin lagi. Gak dipikirin gitu. Jadi kita belajar itu tidak membangkitkan potensi yang kita miliki. Padahal potensi yang seharusnya dibangun di dunia pendidikan itu adalah potensi kemauan anak-anak kita ini untuk berpikir. Tetapi kalau itu tidak dibangkitkan, kita hanya jejalkan banyak hal aja kepada anak. Mau itu penting nggak penting, yang penting anak-anak kita ini harus memenuhi ya kurikulum yang sudah ada. Akhirnya anak yang selalu menjadi korbannya gitu. Mereka tidak bisa mengutarakan pendapat mereka, hasil pemikiran mereka. Hasil pemikiran kita ya. Benar. Kayak kepenem aja gitu. Benar. Malah kalau misalnya terkadang ya ketika guru menjelaskan kita juga menggelitik juga ya. Benar. Bisa sih kayak gitu, tapi kita tuh nggak bisa apa-apa. Hanya diam aja gitu, lagi ngeri. Iya. Karena namanya pembelajaran di dalam kelas itu kadang nggak dua arah, Bung. Iya. Kadang hanya satu arah. Guru hanya berceloteh dan anak-anak mendengarkan, ya, duduk manis diam. Iya. Inilah yang menjadi masalahnya, Bung. Kalau di dunia pendidikan ini, cara-cara kita mendidik anak-anak kita itu tidak pernah membangkitkan potensi anak-anak didiknya. Iya. Makanya banyak anak-anak yang atau misalnya orang-orang yang hidup itu mengalir aja lah. Nah, itu lebih parah. Gak harus dipikirin gitu ya. Habis lulus sekolah, kerja, dapat uang gitu ya. Karena itu diawali dengan cara-cara orang dewasa ya, yang salah dalam mendidik anak-anak. Iya. Karena apa? Karena kalau kita tidak merangsang ya anak-anak kita ini untuk mau berpikir ya mengenai apa saja gitu, akhirnya anak kita ini akan kesulitan dalam hal memikirkan apa yang perlu mereka pikirkan. Padahal yang namanya kemampuan berpikir itu harus terus diasah agar bisa terus berkembang gitu. Benar. Ya kayak saya saja gitu ya. Misalnya menulis sebuah artikel gitu. Menulis sebuah artikel itu membutuhkan pemikiran loh. Iya, betul. Dan itu hal yang nggak enak. dan saya jujur aja gitu. Menulis artikel itu suatu beban, tetapi saya paksakan diri saya gitu untuk menulis. Karena kalau saya nggak menulis gitu, saya nggak melatih pikiran saya. Ketika kita berhenti melatih pikiran kita, berarti kalau menurut saya pribadi ya, kita berhenti menjadi manusia. Karena manusia itu diciptakan untuk mau berpikir.